بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Sultan Channel. Untuk sahabat-sahabat Sultan Channel, mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Selalu ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Jangan lupa ininya kling 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 kling. Di sini kita akan bertemu kembali di Orang Kasih. Obrolan ringan tentang Islam tapi asik. Mantap. Bersama di sini alhamdulillah Kedatangan tamu sukses. luar biasa. Yang sudah sukses di dunia YouTube. Alhamdulillah sudah kedatangan. Assalamualaikum Kang Indra Joy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua sama-sama YouTuber Tasik nih. Luar biasa hari ini. Hari ini alhamdulillah kedatangan Kang Daniel TV. Kang Daniel TV. Iya Kang Daniel TV. Tolong untuk Indra Joy kling-klingnya dan ininya. Tonton jangan skip. Keren. Dan ini seperti biasa Kang Adang dari Sultan Channel. Alhamdulillah kita Kang Adang dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah dalam keadaan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Di sini Kang Adang ketika menjadi hamba Allah, ketika disuruh, sementara kewajiban kita adalah mengabdi kepada sang pemberi tugas. Ya. Nah, di sini mungkin Kang Adang ada beberapa konsep atau ada beberapa cara, strategi atau apalah yang namanya untuk meningkatkan kualitas ikhlas tersebut, untuk mendapatkan ridho Allah tersebut. Tolong Kang Adang, ini rekan-rekan alhamdulillah Kang Indra Joy ingin tahu sama Kang Adang. Ya, seperti yang kemarin sudah kita bahas. Seperti yang tadi ya, urusannya dengan apa sih? Dengan kualitas ikhlas kan? Betul. Ketika si anak tadi yang disuruh terus dia menggerutu gitu kan, masih ikhlas dengan kualitas ikhlasnya yang seperti itu. Tapi ketika si anak tadi dia ketika diperintah terus melakukannya dengan senang hati, artinya dengan kualitas ikhlasnya yang luar biasa kan gitu. Kualitasnya yang luar biasa. Nah, itu terjadi kan, kualitas ikhlas itu akan menjadi baik ketika dia mencintai yang memerintahkannya. Dia mencintai yang memerintahkannya. Kalau si anak ini dia sadar bahwa dia harus jadi anak yang baik kan gitu kan. Terus dia mencintai orang tuanya, apapun bentuknya yang diperintahkan orang tua, dia bakal melakukan itu dengan senang hati. Gitu kan. Nah, apapun yang Allah perintahkan gitu kan. Ketika kita mengenal siapa Tuhannya, ketika kita mencintai Tuhannya gitu kan, kita bakal melakukan itu dengan senang hati. Betul. Gitu kan. Nah, bisa tingkat kedekatan aja. Ketika seseorang tingkat kedekatan dengan Tuhannya gitu kan, dia masih jauh gitu kan. Jadi apapun yang diperintahkan bakal menjadi beban. Gitu kan. Tapi ketika dia masih melakukan, masih disebut ikhlas, maka kualitas ikhlasnya rendah. Nah, itu aja. Itu seperti pembahasan yang kemarin ya, seperti itu. Nah. Sekarang yang menjadi pertanyaannya yaitu ketika kita ingin mau meningkatkan kualitas ikhlasnya. Iya. Nah, artinya gitu kan, kita harus melakukan sesuatu kan. Gitu kan. Cuman melakukan sesuatu tersebut gitu kan, kalau bukan dari situasi dan kondisi yang terjadi berat. Nah, gitu kan. Nah, cari dulu permasalahannya di mana. Masalah kita apa dulu kan gitu kan. Misal masalah kita lagi buntu nih. Buntu tidak bingung dalam sebuah keputusan, nah, gitu kan. Dalam kebuntuan. Terus dalam kesulitan masalah ekonomi kan gitu kan. Okay. Situasi dan kondisinya ini kan yang terjadi gitu kan. Betul. Tugas kita mana? Mencari pernyataan Tuhannya. Cari dulu pernyataan Tuhannya gitu kan. Nah, Allah sudah menyodorkan itu. Konsepnya sudah jelas tercatat dalam Al-Qur'an. Tugas kita mencari ini. Mencari pernyataan yang mana ya yang bakal kita jelajahi. Nah, ada tercatat di situ gitu kan. Pernyataannya jelas. Kata Allah gimana gitu kan, lakukan proses ketakwaan gitu kan.
Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Nah, gitu kan. Tugas kita apa? Melakukan perintahnya, bertakwa. Tugas kita bertakwa. Iya, Artinya melakukan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang dilarangnya. Nah, ujung ayatnya apa? Ujung ayatnya Allah bakal ngasih jalan keluar yang luar biasa. Terus Allah bakal ngasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, itu. Kalau boleh motong kan, Ya. ketika tadi mengatakan ini ikhlas, di sini ada takwa. Artinya harus seiring sejalan. Ya, tadi ada proses kan. Pertama kita melakukan dulu, gitu kan. Iya. Kita lakukan dulu, eksekusi dulu. Baru di situ kita baru mengerti kualitas ikhlas kita. Ketika kita sudah melakukan, terus rasanya berat, gitu kan. Artinya kualitas kita seperti itu. Iya. Nah, ketika kita melakukan itu dengan senang hati, artinya kualitas kita dengan kualitas ikhlas kita seperti itu luar biasa kan, gitu kan. Nah itu. Ya, langkah pertamanya apa? Lakukan dulu, eksekusi dulu. Nah gitu kan. Nah berangkat dari permasalahan yang tadi, masalahnya kita butuh jalan keluar, kita butuh rezeki yang tidak disangka-sangka, gitu kan. Perintahnya jelas, bertakwa, lakukan apa yang Allah perintahkan. Nah, barometer keberhasilannya mana, gitu kan? Ketika kita benar-benar melakukan apa yang Allah perintahkan itu, gitu kan, keluar rezeki yang layak tasib tadi, yang tidak disangka-sangka tadi, terus jalan keluar tiba-tiba ada, gitu kan? Artinya kita sukses berselancar dalam ketakwaan. Nah, ketika janji itu belum keluar, gitu kan, yang perlu ditanya, gitu kan, seberapa hebat kita melakukan proses melakukan apa yang Allah perintahkan itu, yang kan gitu. ditugaskan tadi. Nah, jadi gini Kang Indra ya, kalau tadi mengatakan Kang Adam, kalau bahasa Sunda mah ariha onggoh hayang bebenangan, onggoh hayang ikhlas, tapi pegawaian anu disuruh oleh Allah itu dilaksanakan. Setuju kita, kurang teh berandal, jahat banget gitu kan. Setuju. Kenapa? Saya berbakti ke Kang Indra. Kang Indra, bade naon? Tolong panyapukeun. Cek Kang Indra kan mungkin di sana ada embel-embel. Nah, yang jadi pertanyaan, seandainya sebagai hamba menuntut dengan embel-embel, boleh tidak? Gitu. Boleh tidak? Setuju betul pertanyaannya. Ilustrasinya kan begini, Kang Jaki nyuruh anaknya, kan gitu kan, nah tolong cuciin mobil dong, ntar bapak kasih 100.000, misalnya gitu kan. Terus anaknya melakukan, gitu kan, anaknya melakukan karena 100.000. Nah, yang harus kita pelajari, ketika si kondisi anaknya butuh jalan keluar, dia butuh buat beli bensin, gitu kan, dia butuh buat jajan, gitu kan, dari mana dia dapat duit, kan gitu kan, gitu kan, dia butuh jalan keluar kan, butuh solusi kan, gitu kan. Terus ada pertanyaan Kang Jaki, ada pernyataan Kang Jaki seperti itu, cuci mobil ntar kan saya kasih 100.000 kan, gitu kan. Terus si anak ini, gitu kan, melakukan itu untuk 100.000, salah apa tidak, kan gitu kan. Nah, tidak salah kan, karena apa? Karena Kang Jaki mengeluarkan pernyataan itu Masih embel-embel. iya, karena apa gitu kan? Embel-embel uang. Iya, karena apa? Butuh ketertarikan logisnya kita melakukan tuh karena ketertarikan kan. Nah, Allah Sang Maha Bijaksana gitu kan, mengeluarkan janji-janjinya supaya tertarik untuk melakukan, logikanya gitu kan. Nah, ketika tidak ada ketertarikan, kita melakukan apa tidak? Sementara yang ada janjinya saja gitu kan, kita tidak melakukan kan. Apalagi gitu kan, tidak ada janjinya. Yang ada janjinya jelas saja gitu kan, kita tidak melakukannya gitu kan. Apalagi tidak ada janji kan gitu kan. Nah gitu. Iya. Gimana konsep? Jadi kita tidak diperbolehkan untuk mengkritisi konsep Tuhannya gitu kan. Gitu. Ketika Kang Jaki mengeluarkan pernyataan, nah cuci mobil ini nanti saya kasih 100.000 gitu kan. Terus masalahnya si anak nyalahin Kang Jaki misalnya dengan konsep seperti itu kan gitu kan, dia yang salah kan, kayak gitu kan, gitu. Ya buat kita konsep sesuatu yang luar biasa ketika Allah menjanjikan itu gitu kan. Terus kondisi kita butuh jalan keluar, kondisi kita butuh rezeki yang tidak disangka-sangka gitu kan. Harusnya dengan adanya konsep itu kita bahagia, ada jalan keluar. Ada jalan keluar kan gitu kan. Ketemu kita dengan jalan keluar, tinggal tugas kita mengeksekusinya, mau bertakwa atau tidak kan gitu kan. Bukan mengkritisi kan. Bukan, jangan sampai kan seperti ini kan gitu kan. Oh, dia melakukannya itu karena janjinya gitu kan. Terus tidak melakukan seperti gitu. Terus tidak melakukan kan gitu kan. Betul.
pilihannya mending mana kan? Mending kita melakukan karena 100.000 tadi, atau kita mengkritisi tapi tidak melakukan, mending mana? Melakukan. Mending melakukan. Nah, parahnya lagi tidak melakukan terus mengkritisi, lebih parah lagi manusia. Itu mah Kang Indra. Tidak. Kang Indra. Enggak, saya nggak nyebut manusia sukses enggak. Oh, orang sukses ya. Iya, kita yang belum sukses. Betul. Nggak ada pertanyaan kan? Oh, iya silakan. Boleh? Ya. Nah, tahu menyimpang dong enggak ini? Misalkan gini ya, dalam artian takwa tadi kan kata si Kang Adang ininya, Kang Jaki kan gini misalkan, Ya. kita udah seolah maksudnya kita udah berusaha, Betul. kan orang Islam itu berdoa itu apa namanya pedangnya kan? Misalkan maksudnya begini, mau kita bekerja kan kita berdoa dulu. Berdoa, Nah, misalkan nih saya Iya. pribadi nih bukan orang lain ya Pak ya. Iya, betul. Misalkan saya udah berusaha misalkan jadi tukang cangkul, jadi tukang apa namanya Di kebun, bangunan misalkan bangunan, iya. tapi kok misalkan gitu begini-begini Begini aja misalkan aja, nggak ada peningkatan, gitu kan. apa kualitas ketakwaannya yang kurang apa suatu doa nggak didengar sama Tuhan. Iya, itu, Yang betul. saya pertanyakan itu kan Faktornya terlalu banyak, gitu kan? Faktornya terlalu banyak, gitu kan? Kita mau menggali faktor-faktor yang mana dulu, kan gitu kan? Iya. Penyebab ketidakberhasilan nih, gitu kan? Dari faktor yang mana, dari sisi yang mana, kan, gitu kan? Ya, dari konsep yang mana? Ya, masalah setiap orang, gitu kan, berbeda-beda kan. Ada dia nih gagal karena sisi yang ini, Betul. orang itu gagal dari sisi yang ini, gitu kan. Jadi mesti dianalisa dulu sebab tidak berhasil itu seperti apa. Nah, setiap orang masalah berbeda-beda, gitu kan. Cuman yang harus kita sadari begini, banyak orang yang ketakutan ketika melakukan satu proses ketakwaan, takut karena dunia kan, gitu kan. Wah, Kang, ini ngejar-ngejar dunia, gitu kan. Gitu. Nah, ini masalahnya. Yang harus kita sadari, gitu kan. Kita ini sampai kapanpun matre kan. Sampai kapanpun matre. Yang kita bidik bandanya Tuhan, yang kita bidik itu kasih sayangnya Tuhan, yang kita bidik perlindungannya Tuhan. Sama seperti saya. Kang Jaki bos saya anak buahnya gitu kan. Ya saya bidik itu pasti pasti bandanya Kang Jaki, hartanya Kang Jaki. Yang saya bidik namanya gitu kan, kasih sayangnya Kang Jaki. Yang saya bidik perlindungan Kang Jaki kan gitu kan. Sampai manapun kita matre. Yang kita bidik itu surganya Allah gitu kan. Matre kan. Terus yang kita bidik itu ridhonya Allah, tetap aja matre. Sampai kapanpun kita matre. Apapun bentuk kebijakan dari Allah yang kita ambil. Kita matre. Nah, cuman di sini ada sesuatu yang luar biasa. Apa? Ketika saya menjadi anak buah Kang Jaki. Yang saya bidik hartanya Kang Jaki nih. Yang saya bidik kasih sayangnya Kang Jaki. Yang saya bidik perlindungannya Kang Jaki. Nah, hebatnya gimana? Setelah itu saya rasakan semua. Saya rasakan hartanya Kang Jaki, saya merasakan kasih sayangnya Kang Jaki, saya merasakan perlindungannya Kang Jaki gitu kan. Secara otomatis bakal tumbuh rasa cinta kan. Bakal tumbuh rasa cinta saya kepada Kang Jaki. Kan gitu kan. Karena dari hartanya, perlindungannya, kasih sayangnya. Nah, ketika tumbuh rasa cinta itu, gitu kan. Kita udah nggak lihat bandanya lagi, harta bendanya udah nggak lihat. Itunya udah nggak lihat. Saya bakal melakukan apapun yang Kang Jaki perintahkan dengan rasa cinta. Jadi tugas kita mana gitu kan? Lakukan dulu apa yang Allah perintahkan. Gitu ikhlas kan? berarti ya. Ikhlas dulu. Kejar berarti. dulu. Iya. Kejar dulu. Kita butuh hartanya. Kita butuh hartanya. Kita minta hartanya. Kita butuh kasih sayang. Kita minta. Sedikit. Ya. Artinya harus spesifik dulu. Iya. Target kita kemana? Iya. Jangan maaf. Tadi kan mau ini seperti ini, saya seperti ini, udah bekerja seperti ini, belum ada peningkatan apapun. Artinya spesifik kita mau kemana? Mau ke ketenangan jiwa, mau ke rahmatnya, mau kekayaan secara duniawi, artinya seperti gitu mungkin kan? Iya. Yang jelas kualitas pengerjaan kan. Kualitas Iya. pengerjaan. Nah, kadang ya kita tidak sadar gitu kan. Kita hanya sekedar melakukan tanpa kualitas. Nah itu. Kang Jaki nyuruh saya. Kang Jaki nyuruh saya nyuci mobil, gitu kan. Cuci mobil gitu kan. Saya hanya melakukan nyuci mobil seenak-enaknya aja, Kang. Nah, ketika saya cinta dengan Kang Jaki, yang saya lakukan apa gitu kan? Yang saya lakukan saya cuci mobil itu demi kepuasan Kang Jaki. Yakin sampai detail nanti. Yakin bagaimana caranya Kang Jaki puas dengan hasil kerja saya.
Beda lagi dengan hanya menjalankan kewajiban. Beda lagi. Udah aja, asal Nah. penting bersih. Masalahnya gitu kan, Setuju. ketika apapun yang Allah perintahkan terjadinya ke kita menjadi beban kan. Allah Oh, perintahkan iya. ini beban, Allah Iya. perintahkan itu beban gitu kan. Mm-mm. Nah ketika kita melakukannya dengan beban, kita nggak mungkin dapat kualitas kerjaan yang bagus. Mm. Nah gitu kan, nggak Iya, mungkin iya. kita kerja kita bagus karena apa? Kita melangkahnya dengan terbebani, Iya, kan gitu ya. iya. Sobat Sultan Channel, kita bisa melakukan apapun dengan konsep-konsep yang sudah diajarkan oleh Allah kepada hambanya, yaitu dengan menggunakan tadi keikhlasan, kata Kang Iwan betul. Yang kedua adalah ketakwaan. Apapun yang kita lakukan tanpa keikhlasan dan tanpa ketakwaan, insya Allah pekerjaan kita mubazir mungkin kadang-kadang. Targetan kita insya Allah nggak bakalan kecapai. Sobat Sultan Channel, sampai di sini dulu pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.